Pleret, salah satu kawasan yang mungkin sudah biasa dilewati oleh masyarakat Jogja. Tapi, tahukah kamu jika Pleret meninggalkan sejuta cerita unik petilasan kerajaan Mataram Islam? Di abad ke-16 Masehi, lahirlah kerajaan Mataram Islam terbesar di Jawa Tengah, di mana ibu kota kerajaan Mataram Islam pertama kali ada di Kota Gede, Yogyakarta. Yang awalnya di ibu kota-kota gede akhirnya berpindah ke Pleret Bantul. Alasannya pun sederhana, karena pergantian penguasa yang dipimpin oleh Sultan Agung. Adapun alasan lain yaitu karena kondisi geografis. Pleret dianggap sebagai tempat yang strategis, baik secara politik, pertahanan keamanan, politik ekonomi, hingga budaya. Menurut Profesor Inayati, luas kerajaan Mataram di Pleret memiliki luas yang sama dengan kerajaan Yogyakarta, yakni memiliki luas 205 hektar dengan panjang 2256. Menarik bukan? Siapa yang sangka jika tempat yang sering kita lewati pun memiliki nilai historis yang luar biasa. Dari Kecamatan Pleret, kita ke arah timur, maka akan menemukan Museum Pleret di kanan jalan. Kawasan Museum Pleret inilah salah satu bekas laut buatan yang digunakan prajurit Mataram Islam untuk latihan perang. Yap, karena tidak memungkinkan latihan perang ke Laut Selatan, akhirnya dibuatlah bendungan besar. Airnya dibendung dari Kali Opa, di mana Kali Opa itu sendiri juga memiliki banyak cerita. Kamu bisa melihat ulasan video di episode Wisata Lava Bantal dan Wisata Batu Kapal. Pada tahun 2016 yang lalu, aku pernah liputan langsung ke Museum Pleret, dan hal ini pun dibenarkan oleh Bapak Susanto selaku koordinator Museum Pleret kala itu, menyatakan bahwa tempat ini di Museum Pleret adalah bekas lautan buatan untuk berlatih perang. Bahkan sampai tahun 2014, area Museum Pleret masih banyak digenangi air loh. Ada fakta menarik di Museum Purbakala Pleret. Di sana terdapat sumur Gumuling yang tinggi sumur hanya 3 meter, dan mitosnya sumur ini secara spiritual terhubung dengan pantai selatan. Warga di sana juga mempercayai bahwa sumur tersebut digunakan untuk pengobatan. Tidak hanya itu, sumur Gumuling juga sering digunakan untuk jamasan pusaka keraton. Dari Museum Purbakala Pleret, kita berjalan ke arah utara. Kita akan menemukan pohon besar raksasa. Bahkan dari Museum Pleret, pohon ini pun terlihat. Namanya adalah randu alas. Sebenarnya pohon randu alas ada 2 pohon yang tumbuh berdekatan. Jarak antara satu pohon dengan pohon kedua hanya 2-3 meter saja. Sayangnya sekarang hanya tinggal 1 pohon yang kekar menjulang, sementara pohon satunya tumbang menjadi separuh batang. Menurut Pak Susanto, usia pohon ini lebih dari 250 tahun loh. Wah, ternyata tua juga ya. Adapun cerita sejarah randu alas ini. Kedua pohon ini tumbuh di kompleks situs Masjid Kauman Pleret, yang kedepannya situs ini pun dalam proses pengembangan dan pemugaran.
Dan sebenarnya masih banyak cerita sejarah di kawasan Pleret. Semoga lain kesempatan bisa kita ulas lagi. Wisata kali ini saya cukupkan sekian. Dan sampai bertemu di wisata minggu depan. Bye-bye.